yang menjadikan kendala selama ini? Wawancara. Iya. Sehingga APBD itu belum kelar kayak gitu, Bang. Mungkin dari legislatif kenapa sih mungkin alasannya kayak gitu? Iya, kita sudah mencoba untuk menyelesaikan APBD 2020. Terakhir kemudian kita rapat banggar terakhir diwarnai aksi lokal beberapa fraksi. Kemudian hal ini bermula pada saat paripurna bahwa fraksi yang walkout tidak mau hadir ke dalam ruang paripurna, dan kemudian paripurna kita tunda, dan penundaan 3 hari sesuai dengan tata tertib juga tetap mereka tidak mau hadir, bahkan jumlahnya turun dari sebelumnya 46 orang dan 42 orang. Sekitar 45 orang waktu itu, tinggal kurang 5 orang lagi. Tiba-tiba berkurang tinggal 35 orang karena fraksi Golkar tidak hadir ini sama 3 fraksi lainnya. Ya mungkin saya tidak bisa mengatakan apa yang menjadi masalah. Mungkin ada, setiap fraksi kan punya kebijakan masing-masing, dan mungkin mereka ada hal-hal yang tidak sesuai dan sepakat di dalam APBD 2020 sehingga menyatakan sikapnya dengan walkout dan kemudian tidak menghadiri paripurna, sehingga paripurna tidak quorum, nanti ditunda 1 kali juga tidak quorum. Kemudian kami juga sudah sempat berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri. Departemen memberikan waktu sampai dengan tanggal 13 Februari kalau tidak mau terkena sanksi. Nah, makanya kemarin kemudian dicoba lagi paripurna di tanggal 26, ternyata juga tidak quorum juga untuk paripurna di tanggal 26. Kemudian kemarin sempat rapat pimpinan untuk mencarikan solusi bagaimana untuk terjadi paripurna kembali untuk mengesahkan sebelum tanggal 1 Januari. Dan ternyata setelah dihitung kemungkinan tidak cukup juga ke quorum, karena kondisi akhir tahun ini banyak anggota yang sudah pada posisi liburan keluar kota bersama keluarga. Ini yang terjadi sehingga sampai hari ini APBD Sumatera Selatan 2020 belum diketok. Menurut saya alangkah terlambat kalau 13 Februari, artinya sudah 2 bulan dari tahun berjalan ini. Kemudian masih butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu mengevaluasi rekomendasi, baru nanti bisa dijalankan. Artinya pembangunan di Sumatera Selatan mungkin akan terhambat sekitar 3 bulan sebelum bisa berjalan. Dan tentunya akan ada hal-hal yang menjadi korban di dalam kondisi. Oh, tapi kalau untuk dari legislatif dengan keluarnya pergub mungkin ada kerugian nggak, Bang? Mungkin kayak gitu. Mungkin ya, dalam hal pengawasan kayak gitu. Apapun yang terjadi, konsekuensinya kan pengawasan tetap dijalankan. Hanya saja kita mengawasi sesuatu yang tidak pernah kita bahas. Artinya ini bukan barang yang kita ketahui. Jadi kita mengawasi sesuatu yang tidak pernah kita susun. Nanti akan ada resolusi lain ataupun solusi lain dari kawan-kawan anggota dewan. Karena memang kalau sesuai dengan apa yang arahan dari Kementerian Dalam Negeri, masih diberikan waktu sampai tanggal 13 Februari. Walaupun itu menurut saya sudah sangat terlambat. 13 Februari karena dihitung dari 60 hari sejak Raperda APBD mulai diparipurnakan pertama. Sehingga itu akan selesai, berakhirnya 60 hari kerjanya adalah di 13 Februari. Jadi gimana, Bang, dengan waktu masih sampai 13 Februari gimana? Kita sendiri gimana menyikapinya, Bang? Mungkin ada harapan juga dengan teman-teman yang selama ini WU kemarin kayak gitu. Ya, kalau fraksi PD Perjuangan kami sudah 2 kali menghadirkan anggota fraksi kami penuh, bahkan di tanggal 26 hanya 2 anggota kami yang tidak hadir. Bahkan kalaupun hari ini terjadi paripurna, hanya 1 anggota kami yang tidak hadir karena sudah ada di Pulau Kalimantan. Pun kemarin dia sempat menginformasikan bahwa kalau memang penting dan urgent, dia jam 6 pagi siap berangkat dari Banjarmasin sampai ke Jakarta jam 9, pokoknya jam 11 dia ada di Palembang. Artinya kami sangat komit pada fraksi PDI Perjuangan untuk menyelesaikan APBD. Ya, harapan saya, kalaupun ada perbedaan-perbedaan, terkadang ini bisa dikomunikasikan dengan baik pihak eksekutif maupun pihak legislatif, sama-sama mungkin bicara ulang sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Sumatera Selatan.
Hmm. Konsekuensi dengan tidak adanya peraturan daerah, maka gubernur harus menyusun peraturan kepala daerah Pergub mengenai penjabaran APBD 2020 dengan pagu anggaran 2019. Ini yang harus yang akan dilakukan oleh gubernur sesuai dengan mekanisme aturan.